Hari ini kita bicara tentang Al-Islam. Al-Islam merupakan bagi kebanyakan orang dianggap salah satu agama. Tapi kalau dalam Al-Quran itu dianggap sebagai satu-satunya agama. Itu bedanya. Ya. Makanya dia menggunakan kata al. Al itu kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan definite article. The one and the only. Satu-satunya agama yang diturunkan Allah ke muka bumi, yaitu Al-Islam. Jadi tidak tepat kalau orang mengatakan Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad, karena dalam surah Al-Imran ayat 19 tadi disebutkan innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Di sisi Allah itu sejak kapan? Enggak ada batasnya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, agama yang diturunkan Allah itu memang cuma satu. Mulai dari agama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Isa, dan berakhir di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya agama yang diturunkan Allah dari langit adalah Al-Islam. Hanya kemudian umat terdahulu itu mereka membentuk milah. Milah itu semacam sekte. Umat Nabi Musa mereka membentuk sekte yang bernama Yahudi. Berasal dari kata Yahuda. Salah satu dari anak Nabi Yakub. Dan kemudian dari Yahuda sebagai nama kelompok, nama ras, nama suku berubah menjadi nama agama. Agama Yahudi. Tapi Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi. Nampak? Begitu juga agama Kristen. Allah tidak pernah menurunkan agama Kristen. Kristen itu Christ. Jesus Christ. Itu bukan agama yang diturunkan Allah, tetapi sebuah agama yang menisbahkan dirinya kepada Jesus, dan kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Maka disebut dia dengan ajaran Kristiani. Nabi Musa sendiri dan Nabi Isa sendiri Tuhannya adalah Allah Ta'ala. Jadi Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Muhammad satu. Tuhan Nabi Yakub, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Nuh, semuanya sama, satu dan sama. Jadi kalau kita pelajari dengan seksama, maka kita akan menarik satu kesimpulan bahwa seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya 25 itu agamanya adalah Al-Islam. Bukan Islam tapi pakai Al-Islam. Itu makanya bunyinya innad dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Al-Islam maka tidak akan diterima. Itu sebabnya kita bicara tentang Al-Islam sebagai satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah, dan penyempurnaannya itu ada di tangan Nabi Muhammad periode beliau, ketika Al-Quran mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, pada periode itu, periode Muhammad, aku telah sempurnakan agama. Kemudian aku sempurnakan juga nikmatku kepadamu, dan aku reda al-Islam sebagai agama. Karena Nabi Muhammad mengatakan, nahnu al-anbiya'u, kami para nabi, dinuna wahidun, agama kami cuma satu. Apa itu? Yaitu menyeru atau beriman kepada Allah. Makanya kenapa kemudian syahadat itu dimulai dengan penafian, penidakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Itu ateis ya. Bunyinya ateis, tidak ada Tuhan. Tapi kemudian ditutup dengan teisme. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itulah Tuhan satu-satunya. Jadi syahadat itulah yang kemudian nanti menjadi ciri khas dari semua agama. Yang kata mereka semua agama. Tapi pada hakikatnya dia cuma satu agama, al-Islam. Itu al-Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Nuh, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan. Meskipun namanya berbeda, karena bahasanya tergantung bahasa para rasulnya. Kalau orang Israel, mereka Tuhannya namanya El, panggilannya. Nah, dia disebut dengan Elohim. Elohim. Dan bahasa Arab nanti disebut Allahumma, cara manggilnya. Orang Arab, nama Tuhan yang mereka panggil adalah Allah. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka Tuhannya adalah Allah. Itu yang terakhir, nama. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini yang menjadi baku. Makanya arti kata Islam itu adalah berasal dari kata al-aslama, bukan salam. Salam itu produknya. Kenapa kita kalau berjumpa sama orang Muslim afsus salam, salamnya apa? Assalamu alaikum. Kedamaian, keselamatanlah terhadap kamu. Tapi keselamatan tidak akan didapat tanpa keislaman. Apa itu? Apa arti Islam? Aslama. Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, Islam. Artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti al-Islam. Jadi tidak mungkin para nabi itu mengajarkan umatnya untuk menyembah selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang pencipta alam semesta. Nah, jadi kalau kita perhatikan konteks ini, maka kita dengan senang hati menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu konsepnya. Dan itu berlaku untuk semua manusia di muka bumi. Jadi nggak ada pilihan bagi orang untuk memiliki agama yang lain. Jadi keselamatan itu hanya ada kalau mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah seorang muslim. Kenapa Nabi Ibrahim berkata kepada pengikutnya, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Nabi Yakub juga begitu pesan kepada anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan para khatib hari Jumat selalu membacakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi semua ajaran itu sama. Jadi nggak mungkin Nabi yang 25 itu mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua ajarannya sama, satu, yaitu memerintahkan kepada manusia untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu ajarannya, baku di situ. Kenapa? Al-Islam, ya, pakai kata al ya, bukan Islam aja, tidak pakai label, tidak pakai tambah-tambahan. Al-Islam itu adalah agama. Kalau Islam ada kelanjutannya, itu namanya usaha, mazhab, aliran, udah penafsiran. Tapi kalau yang datangnya dari Allah, itu namanya al-Islam. Nah, ini untuk memahami tentang makna al-Islam. Nah, tetapi al-Islam yang kita pelajari di kelas ini adalah al-Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita pelajari. Yang nama pelajarannya kan al-Islam dan kemuhammadian. Kita pelajari al-Islam dulu. Nanti baru setelah itu kita belajar kemuhammadian sebagai gerakan. Gerakan yang mengatasnamakan al-Islam itu. Nah, karena itu begini cara kita memahaminya. Ya. Tidak ada, jadi tidak tepat kalau orang mengatakan Islam itu disejajarkan dengan agama lain. Kalau di kalangan manusia itu terserah aja. Tapi kalau dalam konsep Al-Quran, Al-Islam itu menjadi satu-satunya agama yang Allah turunkan. Jadi beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Kalau banyak Tuhan kita itu satu, Rasul kita itu ada 25. Ya. Kenapa teorinya adalah beriman kepada Allah satu, beriman kepada malaikat, banyak malaikat, malaikatihi, lalu beriman kepada kutubihi. Kutub itu jamak dari Alkitab. Kalau kitab, Alkitab satu. Tapi dalam Islam kita nggak boleh beriman hanya kepada satu kitab. Kita wajib percaya kepada kitab-kitab lain yang Allah turunkan, yang dia kasih nama dengan Zabur, kemudian Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quranul Karim. Tapi dalam Al-Quran sendiri banyak perkataan yang menjelaskan tentang Alkitab. Cuma kita orang Islam kan sungkan menggunakan kata Alkitab, agak aneh itu. Padahal di Quran sendiri disebutkan Zalikal Kitab. Mau diartikan itu Al-Quran, nggak bisa lah. Artinya Alkitab. Karena semua itu Alkitab. Oke. Cuma namanya berbeda-beda. Alkitab yang turun kepada
Nabi Daud disebut dengan Zabur. Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut Taurah. Yang kepada Nabi Isa Al-Injil. Dan kepada Nabi Muhammad disebut dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran dipanggil juga Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, untuk Rasul pun begitu. Kita nggak boleh beriman hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi kenapa rukun iman yang keempat itu adalah wa rusulihi. Wa rusul itu jamak dari Rasul. Itu beda kita dari orang. Kalau orang Yahudi beriman hanya sampai di Nabi Musa. Ya. Mereka nggak mau mengakui Nabi Isa. Malah mereka hasut tentara Romawi untuk menyalib, menangkap Nabi Isa dan menyalibnya kemudian membunuhnya. Jadi jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa sendiri yang orang sama-sama orang Israel, mereka nggak mau mengakui kerasulan Nabi Isa. Dan dengan alasan mereka menganggap Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu yang tidak punya ayah. Dia dianggap agak menyimpang. Itulah fitnahan mereka terus menerus beratus-ratus tahun. Nah, tapi kemudian penolakan terhadap Nabi Isa ini dilanjutkan mereka dengan penolakan kepada Nabi Muhammad. Nanti fenomena yang sama diulang lagi oleh orang yang percaya kepada Nabi Isa tapi tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Seharusnya semua umat itu harus beriman kepada 25 Rasul itu. Kalau Nabi banyak, Rasulnya yang 25. Ya, orang Yahudi nggak bisa berhenti beriman kepada Nabi Musa. Gak bisa berhenti beriman kepada Nabi Musa. Mereka wajib beriman kepada Nabi Isa dan kemudian mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu juga orang Kristen. Mereka wajib mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Itu teorinya, dalam prakteknya terserah aja gitu. Apa yang mau terjadilah gitu. Makanya kenapa orang Yahudi kalau kita hitung hanya mengakui 23 Rasul. Orang Nasrani juga begitu. Sebagiannya malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Berhenti di situ. Nah, kalau orang Islam, orang beriman, dia harus sempurna imannya. Kesempurnaan iman itu terletak pada beriman kepada para Rasul dan beriman kepada semua kitab. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Itulah kemudian kita akan mencoba untuk mempelajari pelajaran ini. Teorinya adalah Al-Islam itu adalah satu-satunya agama yang diturunkan Allah. Satu-satunya agama dari Samawi. Agama Samawi. Selain itu adalah agama olahan manusia. Nanti di dunia Islam juga terjadi semacam orang bilang pecah ya, tapi dia firqahnya, golongannya. Nah, golongannya itu ya jumlahnya ada yang bilang 73, macam-macam lah itu. Mungkin lebih lagi pun kalau kita hitung dari hampir semua mazhab dan sekte-sekte yang muncul di dunia Islam. Tapi agamanya tetap satu, yaitu al-Islam. Jadi membandingkan agama Islam dengan agama yang lain itu tidak relevan. Ya. Nggak ada tandingannya. Cuma kalau kita bicara soal kualitas, itu soal lain dari pertanyaan teman kalian, gitu kan? Kenapa umat Islam itu kalah bersaing dari umat lain? Karena umat lain juga nggak menggunakan agama mereka untuk maju.
Sama umat Islam juga nggak gunakan agama mereka untuk maju. Jadi persaingannya nggak atas nama agama, apa? Jadi nggak layak dibanding-bandingkan. Paham kan maksudnya kan? Orang Islam nggak pernah menggunakan agamanya untuk meraih kesuksesan di dunia. Mereka merasa nggak perlu. Bagi mereka agama itu adalah alat untuk masuk surga. Makanya hampir semua isi ceramah yang kalian dengar di masjid-masjid, di medsos, hampir semua ustadznya ngajari bagaimana cara masuk surga. Gak pernah diajari bagaimana cara membangun dunia, bagaimana menjadi mengoptimalkan fungsi mereka sebagai khalifatullah fil ard. Gak ada. Jadi wajar kalau umat Islam itu merasa tidak penting agama itu untuk kepentingan dunia. Dan begitu juga umat-umat lain. Jadi pada hari ini orang berkompetisi secara fair. Ya. Orang mengejar dunia ya dengan ilmu dunia. Orang Islam juga seperti itu. Mereka nggak pakai agamanya untuk ngejar dunia. Nah sementara ilmu dunianya juga nggak mumpuni. Ilmu pengetahuan dan teknologi tak terkuasai sama mereka. Karena bagi mereka yang namanya ilmu itu cuma ilmu agama. Nampak kan? Itu yang terjadi sekarang ini. Kalau pertanyaan teman kalian tadi, kenapa umat Islam kalah? Ya bukan karena agamanya. Karena umat Islam merasa nggak perlu dengan agamanya untuk mengelola bumi, hidup di dunia, nggak penting bagi mereka. Makanya kenapa umat Islam itu menjadi imitator? Tahu imitator? Ya, peniru. Hampir semua kan umat Islam, apa yang nggak ditirunya dari orang lain? Sistem ekonominya, sistem politiknya, sosial, budaya, semua niru dari orang lain. Kecuali satu aja, sholat. Sholat mereka punya sendiri. Meskipun yang sholat nggak banyak, risetnya mengatakan yang sholat itu cuma 35%. Bayangkan itu. Jadi betul-betul kita akan melihat umat Islam itu meninggalkan agamanya untuk urusan dunia. Mereka berjuang sendiri, pakai demokrasi, pakai ekonomi kapitalis, apalagi. Semualah di dunia ini. Makanya mungkin itu yang missing dari apa yang kamu tanya tadi. Kenapa umat Islam? Seharusnya nggak usah pakai kata umat Islam. Apa orang Indonesia? Kan secara keseluruhan orang Indonesia yang nggak maju kan? Kebetulan aja beragamanya Islam. Kebetulan agamanya Islam. Tapi kualitas Indonesia, bangsa Indonesia yang tidak punya spirit untuk bertarung di dunia, semuanya serba impor. Tidak punya semangat menanam padi, lebih semangat membeli. Tidak punya semangat menciptakan sepeda motor, lebih bagus beli aja. Tidak punya semangat buat mobil, ngapain repot-repot, beli aja. Jadi di tubuh umat Islam orang Indonesia itu penuh dengan barang impor. Tas saja impor. Gimana? Dan mereka bangga. Jadi bangsa yang paling bangga dengan bangsa yang paling kaya itu orang Indonesia. Karena di tubuhnya aja harganya, pakaiannya, sepatunya, semuanya barangnya impor. Mereka bangga dengan peringkat konsumen hebat itu orang Indonesia. Makanya kenapa hampir semua produk luar negeri pangsa pasarnya Indonesia. Kalau perempuannya beli tas 300 juta,
700 juta biasa aja. Kalau pakai 300.000 diketawai pun. Masa ibu pejabat tasnya cuma 300.000. Kalau pakai 700 juta dibully juga. Jadi serba salah kan. Itu deh. Jadi itu mungkin kultur kita lah ya. Kultur umat Islam di Indonesia yang hanya menjadikan agama sebagai ritual penghapusan dosa. Oke? Pembuatan pahala. Malah setelah pahala dibuat bisa dikirim lagi. Iya, kirim pahala kan. Itulah mereka cuma senang berdendang. Al-Quran nggak diamalkan tapi di musabakohkan. Ya, nggak dikerjakan. Yang kerjakannya ya itu aja. Sholat 5 waktu, itu pun kalau betul 5 waktu. Tapi yang paling ramai tentu nanti sholatnya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Jumatan, Anda boleh bandingkan lah yang sholat Jumat di masjid dengan yang berkeliaran di jalanan, mana lebih banyak. Jadi kalau risetnya 35% itu ya ada betulnya. Dari yang 35% sholat itu berapa yang ngerti agama? Berapa banyak perempuan pakai hijab? Tapi berapa banyak yang paham agama? Kan masih pertanyaan. Karena dia trennya lagi pakai hijab. Tapi syukurlah daripada tren yang teranjang ya kan. Tapi berapa banyak orang yang pakai hijab tapi pacarannya nggak berubah kelakuannya. Tiap malam minggu ya keluar juga gitu. Boncengan juga dia sama cowok kan gitu. Jadi memang agak repot kita kalau bicara soal kualitas ya. Karena kompetisi sekarang ini kan nggak atas nama agama. Jadi kalau Anda bilang umat Islam mestinya ada bandingannya siapa? Orang Kristen. Kan nggak juga. Nah, karena orang justru yang orang yang banyak yang sukses itu, yang banyak maju itu kalau tidak ateis, dia agnostik, ya. Yang nggak jelas agamanya, yang tampil ke depan itu kalian tengok aja kualitas agamanya kan nggak jelas. Apa tradisi agama yang dipakai? Nggak ada. Cuma ini ngaku Islam. Cuma untuk kepentingan apa? Bisa untuk kepentingan ngambil suara, jadi pejabat, ya. Jika untuk dagangannya laku. Jadi yang betul-betul serius berislam itu yang kurang. Sehingga kalau kalian mencoba untuk membanding-bandingkan, kenapa? Itu pertanyaan jadi irrelevan deh. Gak usah terlalu minder. Karena kan kalau kalian dengar ceramah di masjid, gak ada ustaz ceramah bagaimana caranya merebut kekuasaan. Gak ada. Ceramahnya bersyukur dan bersabar. Dapat sedikit disyukurin dan bersabar. Gak kaya gak apa-apa. Malah kan yang paling ironinya itu ceramahnya orang miskin duluan masuk surga daripada orang kaya. Wih, itu lebih seru lagi tuh. Tak dapat dari mana itu anunya kan. Nah, hadis-hadis yang model begitu diambil. Bagaimana mungkin orang bisa sukses kalau untuk masuk surga itu cukup jadi orang miskin? Itu yang jadi masalah di kita. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Pas. Kalian guru kan terasa tuh kalau murid kalian suruh bertanya nggak bisa bertanya, nggak mau bertanya, nggak bisa bertanya, semana itu? Nggak ada masalah. Itu tadi untuk bertanya aja, orang Islam nggak punya kemampuan bertanya. Bertanya itu penting gitu.
Kalau dalam istilah Inggris disebut how to shoot a question. Diajari bagaimana cara bertanya. Mungkin kalian merasa sudah cukup. Oke, penjelasan saya.